Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, kali ini pembacaannya Mari tujukan bagi kamu Gemini yang saat sekarang sedang berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi tarikannya kamu di dunia asmaramu ya. Dan kita akan lihat nanti sedikit ya intip-intip tentang energi si mantan. Dan berikut kita akan cari tahu apakah akan ada asmara potensial baru yang segera akan mendekat ya dalam hidupnya kamu, ke hidupnya kamu. Oke, tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai game ini. Oke, itu udah jatuh. Ini energinya kamu di dunia asmaramu. Oke, di situ ada Queen of Wands reversal, Five of Cup reversal, kemudian di situ ada Knight of Pentacles ya. Dan kemudian di sini ada energi dari King of Cup. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya, nampaknya untuk saat sekarang kamunya memang lagi mencoba untuk mematikan perasaannya kamu. Mari lihat ya. Ya mungkin kamu mengalami sebuah kesedihan gitu ya. Entah itu karena kamu merasa kok kamunya tidak begitu seberuntung teman-temannya kamu mungkin ya. Atau katakanlah seberuntung orang lain gitu ya, yang bisa memiliki seorang pasangan gitu ya, yang dimana pasangannya itu tuh penuh kasih sayang, penuh perhatian gitu ya, bertanggung jawab gitu ya, empati simpatinya cukup tinggi gitu ya, yang memperlakukanlah temennya kamu itu atau saudaranya kamu itu tuh dengan baik gitu ya. Kenapa hanya mereka saja yang memiliki pengalaman seperti itu, sementara kamunya sendiri dari kisahnya kamu yang terakhir barangkali, atau bisa aja dari beberapa kisahnya kamu sepanjang mencoba membangun relationship asmara bersama dengan seseorang, kok kayaknya lebih besar ya kecondongannya di situ tuh kamu tanda kutip ya apes aja gitu ya. Kamu udah mencoba yang memberikan yang terbaik gitu ya, kamu udah yang kayak tulus kepada si mereka itu atau si dia itu gitu ya. Kamu ya benar-benar ya katakanlah ya memakai hati, memberikan cinta kasih sayang semampunya kamu gitu. Tapi kok kayaknya mereka itu atau si dia itu kok kayaknya nggak menghargai gitu ya. Nah jadi kalau Mari lihat di sini tuh akhirnya kamu yang seperti ngerasain sakit banget gitu ya. Dan kondisinya saat ini kamu tahu bahwa aku nggak boleh menderita seperti ini terus menerus gitu ya. Jadi kayak kamu mencoba untuk membebaskan dirinya kamu dari perasaan sakit itu gitu. Jadi di sini Mari lihat kamu melarikan diri ya dari rasa sakit gitu. Kamu sedang melarikan diri. Mungkin kamu bukannya ingin melarikan diri, tapi mau ceritanya mau healing juga nggak ngerti gimana caranya. Healing itu tuh apa gitu ya, bagaimana gitu. Mana juga nggak ada guru pembimbingnya kamu gitu ya, atau kamu juga tidak kepikiran gitu ya untuk menjumpai psikiater kah, psikolog kah, atau ya guru-guru spiritual barangkali gitu ya. Nah jadi di situ tuh kamu ya memakai langkah yang paling mampu untuk kamu lakukan saat ini, yaitu kamu tekan gitu ya. Kamu tekan perasaan sakitnya kamu represi istilahnya kalau di dunia psikologis. Kamu represi pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya kamu tentang hal-hal yang nyakitin kamu gitu ya. Jadi kalau Mari lihat untuk saat ini beberapa di antara kalian ya kaum Gemini nampaknya memang
udah kayak nggak begitu bisa lagi tersentuh dirimu dari sisi emosional gitu ya. Karena tadi kamu sudah menutup kemampuannya kamu untuk merasain warna-warninya kehidupan ini, karena diawali dari kamu harus tidak lagi terdampak gitu ya dari emosi kesedihannya kamu gitu. Jadi ya untuk saat ini kalau kalian merasa hidupnya itu hampa gitu ya, kalau kalian merasa bahwa kalian kok makin gak, kalian banyak bingungnya gitu ya, kalau kalian saat ini tuh merasa bahwa kok kalian gak ceria lagi seperti yang dulu, kenapa kok kamunya merasa butuh rangsangan kegembiraan yang gak putus-putus, kok ini banyaknya mengkonsumsi rokok kok makin nambah, kenapa ininya ya, hobi jajannya kok makin besar ya, sedikit-sedikit mau check out dari marketplace, atau makannya lebih banyak, konsumsi gulanya lebih banyak gitu ya, tidurnya lebih banyak, atau bahkan kesulitan tidur, kesulitan makan, tidak lagi merawat diri dan sebagainya. Nah itu tuh tanda-tandanya ya, itu tanda-tandanya bahwa kalian sedang melarikan diri dari dirinya kalian sendiri gitu ya. Jadi kok kayak insomnianya makin parah, satu hari tidurnya hanya 2-3 jam saja gitu ya. Mulai kok ini badan mudah capeknya, mudah lelahnya gitu ya. Memang beberapa di antara kalian mari lihat melarikan diri dari perasaan ini dengan menggenjot ekstra gitu ya. Energinya kalian untuk bekerja kah, sibuk gitu. Kalau melihat beberapa di sini tuh kalau nggak lebam, diam, banyakkan diamnya, kalian akan lebih banyak menyibukkan diri. Tapi nggak tahu nih, sibuknya pun bukan sibuk yang produktif banget gitu ya. Jadi mungkin dengan harapan banyak beraktivitas seperti itu, bisa lupa gitu ya, bisa lupa, bisa nggak ngerasain sakitnya gitu. Tapi di sini secara karakter juga akan ikut merubah kalian. Misalnya lebih cenderung pemarah gitu ya, atau sinis gitu, sinis pada orang lain gitu ya, kayak inginnya tuh ngekritik orang lain aja gitu ya. Atau mungkin kalian membiarkan dirinya kalian karena kalian di sini merasa kalian jadi korban atas asmara percintaan. Ini bisa kena dampaknya ke dunia sosialnya kamu yang lain. Jadi kamu bisa aja membiarkan dirimu ditindas sama rekan kerjanya kamu gitu ya. Atau kamu diperlakukan dengan buruk oleh tetangganya kamu misalnya begitu ya. Jadi kok kamu seperti dengan alasan bahwa oh ya aku memang selalu kok jadi korban gitu ya. Jadi kamu membiarkan ketidakbenaran dilakukan oleh orang lain ke kamunya gitu ya. Jadi di situ ada dua ekstrim nanti yang kamu lihat bagi kamu yang resonate pada pembacaan ini ya. Apakah kamu makin garang, makin galak gitu ya, makin gak pedulian, masa bodoh pada segala-galanya gitu ya. Bukan hanya pada orang lain tapi pada dirimu sendiri. Kamu bisa masa bodoh gitu ya. Kamu bisa egois gitu. Kamu bisa egois dan masa bodoh pada orang lain gitu ya. Kamu ya tadi galak, garang dan sebagainya. Kamu jadi antisosial gitu ya. Atau ya kamunya di situ tuh bukannya galak, bukannya garang gitu ya, tapi kamu makin sering sedih-sedihnya gitu ya, makin sering membiarkan dirimu dibuat sedih sama orang lain gitu ya. Jadi di sini tuh kamu jadi tidak, cenderungnya itu tuh pasti tidak produktif ya, yang memilih sebagai korban dan
jatuh kepada stage mind yang lemah, ini tuh kamu tidak produktif gitu ya. Kamu hanya kayak ngelakuin sesuatu tapi hasilnya itu tuh bukan hasil yang terbaik. Masih kayak lebih mending sedikit ya kalau untuk soal produktifnya. Kamu-kamu yang lebih condong memilih ngamuk-ngamuk, memilih marah-marah gitu ya. Di situ kamu bisa lebih, kerjanya itu tuh bisa lebih ini ya, lebih produktif di situ ya. Nah, tapi ya dengan gayanya kalian yang seperti ini, mari lihat orang tarikan kalian untuk menghadirkan ya pasangan baru yang lebih baik lagi daripada mereka-mereka atau si dia yang pernah hadir dalam hidupnya kamu. Ini tuh jadi tarikannya nggak kuat gitu ya. Baik kamu yang memilih menjadi korban dan jatuh kepada kelemahan hidup ya, lemah pada hidup, akhirnya menjalani hidup itu tuh lemah banget gitu. Atau kamu yang memilih galak garang menjalani hidup, ini tuh ya kalian berdua tarikannya itu tuh jadi ndak kuat ya, menarik orang yang baik-baik masuk dalam hidupnya kalian gitu ya. Satu akan menarik si penindas, satu lagi akan kayak justru mendorong ya, mendorong orang yang baik-baik gitu ya, atau kayak menyuruh orang yang baik-baik pergi ya, namanya galak gitu ya. Orang mau deket pun takut gitu ya. Nah jadi yang begitu ya modelnya kalian. Tapi memang diantara kalian ini tuh mari lihat kayak yang bilang kepada diri, entar aja deh. Kalau untuk cinta-cintaan memang entar aja gitu ya. Maunya itu tuh sendiri aja lah dulu gitu ya. Beberapa mungkin bilangnya, ya aku mau pelan-pelan aja nyarinya, nyari pengganti gitu ya, nyari seseorang yang aku jadikan kekasih, akunya pelan-pelan aja gitu ya. Beberapa pakai prinsip yang seperti itu gitu. Tapi ya kalau mari lihat di sini ada loneliness ya, ada perasaan sepi gitu ya, kesepian kaliannya. Kalau mari lihat ya, hampa di dalam itu tuh hampa. Kalian bisa kelihatan hahaha hihi, kelihatan hura-hura ya di luar sana, kelihatan bergembira gitu ya di luar sana. Tetapi jauh di dalam dirinya kalian kosong gitu ya, hampa di sana gitu, hampa. Jadi ya kayak beginilah memang dulu ya masanya kalian. Memang ada kadang-kadang kita, bukan hanya kamu aja, tapi ya ini kalau mari lihat satu fenomena hidup yang biasa aja gitu ya. Nggak tahu juga sih apakah Mari profesinya ini ya, jadi biasa nemuin teman-teman yang kurang lebih kayak kalian, kosong gitu ya. Jadi kok kayak hidup ini tuh nggak lagi bisa dilihat indah. Jadi beberapa di sini tuh mau ini tuh kayak nekat-nekat, mau bunuh diri aja gitu ya. Mau itu tuh kayak kepikiran gitu. Lah orang hidup juga nggak enak gitu, anyep gitu ya, anyep gitu. Jadi ngapain juga hidup? Untuk beberapa ada yang seperti itu, mari lihat ya. Jadi yang kayak meaningless ya, meaningless. Awalnya hanya perkara cinta-cintaan, tapi tidak bisa dibilang wah hanya perkara cinta-cintaan aja, kok bisa down begitu banget. Lah ini tuh karena kebutuhan manusia mencintai dan dicintai, dihargai, dihormati gitu ya, diperlakukan dengan baik gitu ya. Memang itu kebutuhannya manusia gitu, kebutuhan dasar bahkan kalau mari kesadarannya mari gitu ya. Tapi kamu kok ya nggak dapat itu menurut kamu untuk saat ini aja gitu ya. Nah jadi ngapain lagi juga hidup, toh gini-gini aja kok, nggak enak gitu ya, nggak enak hidupnya gitu. Nah di sana ya, jadi kok kayak ya begitulah ya modelnya kalian, seperti sedang katakanlah ya terombang-ambing kalian, terutama di urusan dunia batinnya kalian. Oke, baik. Kita akan lihat dulu energi si mantannya kamu gitu ya, karena kalau mari lihat masih sering ya kamu tuh
entah kamu sadari atau enggak, pokoknya hidupnya kamu saat ini itu tuh sangat terpengaruh pada kisah masa lalunya kamu. Ini kamu lagi ngelihat ke belakang ya. Sebenarnya lagi terpengaruh banget. Tapi entah kamu sadari atau enggak, itu ya begitulah ya. Nah, jadi kalau mari tangkep di sini ya energi dari si mantannya kamu ini. Saya lihat seseorang ini, apakah dia tidak merasa bersalah pada gagalnya hubungan kalian berdua. Mari rasa di situ tuh ya mungkin bukan rasa bersalah namanya ya, tetapi ya ada juga dianya menyayangkan gitu ya. Menyayangkan, kok aku dengan Gemini saat ini tuh enggak bersama lagi ya. Ada cukup dalam juga ya perasaan yang seperti itu. Jadi kayak perasaan kehilangan kamu di situ tuh ada sampai sekarang. Sebagaimana kamu yang cukup terdampak pada gagalnya relationship kamu sama si dia, ternyata dia pun seperti itu gitu ya. Ternyata dia pun seperti itu. Jadi nampaknya pernah ya hubungan kalian ini tuh di masa harmonis banget gitu ya. Dan kalau mari lihat, masa harmonisnya cukup panjang ya. Jadi misalnya begini, katakanlah hubungan kamu dengan si seseorang ini 1 tahun, katakan aja begitu ya, 1 tahun. 1 tahun itu tuh ada 12 bulan. Nah, sepanjang 7 bulan itu tuh kalian melewati masa hubungan ini manis banget, indah banget gitu ya, menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Baru di bulan-bulan terakhirnya aja tiba-tiba jadi kacau ya, tanda kutip ya, tiba-tibanya hubungan ini menjadi kacau, hubungan ini menjadi berantakan, lebih sering berantemnya dan sebagainya gitu ya. Nah, atau katakanlah hubungan ini tuh 20 tahun, 25 tahun, 20 tahun aja ya, 20 tahun telah bersama gitu ya. Dihitung dari sejak pacaran sampai pernikahan sudah 20 tahun gitu. Tapi sepanjang 20 tahun bersama itu, kalau diakumulasikan ya, paling-paling katakanlah hanya 5 tahun aja, hitungan 5 tahun aja, kalian yang ributnya, cekcoknya, yang apanya, itu akumulasi loh ya, hanya akumulasi ya. Jadi kalau diakumulasikan kebahagiaan, hitungannya ada sebanyak 15 tahun gitu loh. Jadi masa indah bersama ini tuh cukup kuat membekas di dalam dirinya kalian berdua gitu. Sehingga ketika saat ini kamu sebagai pentrigger kebahagiaan bagi si mantan dan si mantan sebagai pentrigger kebahagiaan bagi kamu tidak lagi hadir, saling mendampingi. Tentu kok kayak ada satu perasaan, ada satu pemikiran yang aduh sayang banget ya, kok jadi begini ya, aduh sedih banget sebenarnya, kalau bisa nggak pisah. Sebenarnya masih pengen sih mau bersama gitu ya. Jadi yang seperti apa aku terlalu bodoh dulu ya, ada di situ kalau melihat ya energi mantannya kamu. Apa aku ada memang bodoh dulu ya, akunya begini dulu ya, akunya begitu dulu ya gitu ya. Jadi yang kayak ada mulai introspeksi diri pada sikap laku dulu ketika bersama gitu ya, itu energi mantannya kamu. Tetapi tentu kalaupun si mantannya kamu ini tuh mau balik sama kamu, mari lihat ada ya kepikiran dia, kok kayaknya juga tidak akan mungkin gitu. Karena kalau dia lihat-lihat dirimu saat ini, rasa-rasanya kamu juga tidak bakalan mau menerima dia kembali gitu ya. Ya mungkin karena statusnya dia sekarang sudah jadi pacarnya orang kah, sudah jadi suaminya orang kah gitu ya, istrinya orang gitu ya. Atau mungkin ya bagaimana gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kayaknya kamu ndak bakalan mungkin mau sama dia lagi gitu ya. Atau mungkin dia merasa dia sempat nyakitin kamu sakit banget gitu ya. Jadi kok nampaknya pengampunan dari kamu ndak akan mungkin bisa didapat gitu ya. Nah jadi disitulah kalau mari lihat, akhirnya dia mengajari dirinya dia bahwa memang perpisahan ini
sudah yang terbaik gitu ya. Ini bukan hanya terbaik bagi dia, tapi juga terbaik bagi kamu gitu ya. Terlalu sulit juga kamunya untuk dia jangkau di saat ini gitu. Jadi kemungkinan untuk rekonsiliasi untuk saat ini kok kayaknya itu satu hal yang mustahil gitu ya. Kalau kamu ngelihat dia, menurut dia kamu bakalan, katakanlah ya, kamu bakalan ngomong yang tajam banget sama dia. Atau mungkin karena ini ada rasa takut, atau mungkin kayak kamu nih bisa nyakar dia gitu ya. Kamu bisa mungkin nonjokin dia. Begitu gambaran di dalam benaknya dia gitu loh. Karena mungkin ya selama dalam berrelationship dengan kamu, ya entahlah karakternya kamu juga seperti itu, atau tadi kamu bakalan mau menghukum dia gitu ya. Jadi penghukumannya dari kamu untuk dia rasa aduh aku nggak kuat gitu. Nah jadi daripada mencoba untuk ngedeketin kamu atau membiarkan kamu deket sama dia, mendingan kalian berjauhan aja dah. Nah begitu ya prinsip pilihannya si mantannya kamu ini gitu ya. Tapi hingga sampai saat ini, nggak tahu Mari, ini kayaknya untuk beberapa di antara kalian udah cukup lama ya berpisah ya. Tapi walaupun sudah cukup lama berpisah, cuman kok kayaknya masih ada koneksinya kalian berdua secara tidak langsung di dunia eteriknya kalian gitu ya, di dunia halusnya kalian, di dunia batinnya kalian masih ada saling terkoneksi di sana. Cuman walaupun masih saling terkoneksi, untuk di dunia nyatanya, mari lihat si pasangannya kamu atau si mantannya kamu ini, dia memilih untuk tidak coba mau menghubungi kamu, ngajak kamu bertemu, apalagi mau ngajak kamu untuk rekonsiliasi. Menurut dia bukan pilihan yang tepat untuk saat ini jika dia berlaku seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat apakah akan ada asmara, potensi asmara baru mendekat ke hidupnya kamu. Oke. Nah, ada kemungkinan dalam waktu dekat ini seseorang akan hadir dalam hidupnya kamu gitu. Jadi kalau mari lihat dalam waktu dekatnya, memang sih paling minim ini, paling sedikit ini tuh 1 minggu ya setelah kamu menyaksikan video ini ya. Paling sedikitnya 1 minggu, tapi untuk beberapa memang membutuhkan waktu sampai nanti. Pokoknya gini ya, rentang dari saat sekarang sampai nanti di bulan 4 tahun 2025, di rentang waktu ini akan ada datang seseorang yang boleh kamu pertimbangkan menjadi kekasihnya kamu. Tapi kekasih dulu ya. Kalau tujuannya kamu mau cari istri, mau cari suami, rasanya Mari belum ada. Tapi kalau butuhnya sebatas kekasih, sebatas pacar, nah akan ada gitu. Jadi ada kesempatan ya, atau ada tawaran dari semesta untuk kamu tidak lagi berstatus jomblo gitu ya. Itu tadi kata Mari, paling lambat di bulan 4 tahun depan, paling lambat ya. Untuk beberapa di antara kalian yang sangat beruntung, hanya dalam waktu 7 hari sejak kamu menyaksikan video ini, kamu akan lihat ya, ada percakapan baru, ada percakapannya kamu dengan seseorang yang baru, ada perkenalannya kamu dengan orang yang baru gitu ya. Seseorang ini tuh sama sekali tidak ada rekam jejaknya dalam hidupnya kamu. Tiba-tiba aja seolah-olah tiba-tiba seseorang ini tuh nongol gitu ya, ngajak kamu kenalan. Nah seperti itu ya. Mulai dari perkenalan itu terserah kamu. Kamu mau melanjutkan proses perkenalan ini menjadi pertemanan dan kemudian bertumbuh menjadi hubungan berpacaran. Nah itu haknya kamu gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu ya Gemini yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.